Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ade Adliana JS, peserta Laskar kelompok 1 angkatan 18 dari Kota Pekanbaru. Ini adalah tugas rangkuman agenda 3. Adapun muatan pada materi agenda 3 ini mencakup 1. Manajemen ASN, 2. Rule of Government, dan yang ketiga, pelayanan publik. 1. Manajemen ASN. Pada dasarnya, ASN itu terdiri dari dua, yaitu PNS dan P3K. Antara PNS dan P3K pada dasarnya itu adalah sama, namun ada beberapa hal yang membedakan keduanya. Salah satunya adalah hak. Bagi PNS, berhak memperoleh gaji, tunjangan dan fasilitas, cuti, jaminan pensiun dan jaminan hari tua, perlindungan, serta pengembangan kompetensi. Bagi P3K, hak yang wajib diperoleh yaitu gaji dan tunjangan, cuti, perlindungan, serta pengembangan kompetensi. Terdapat perbedaan hak di antara PNS dan P3K. Reformasi birokrasi manajemen sumber daya manusia bagi ASN. Salah satu bentuk reformasi birokrasi yaitu adanya sistem merit. Sistem merit merupakan suatu kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar dengan tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal-usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, atau kondisi kecacatan. Pentingnya penerapan sistem merit ini bagi organisasi yaitu untuk mendukung keberadaan prinsip akuntabilitas yang saat ini menjadi tuntutan dalam sektor politik. Pentingnya penerapan sistem merit bagi ASN yaitu untuk menjamin keadilan dan juga menyediakan ruang keterbukaan dalam perjalanan karir seorang pegawai. Pengangkatan, promosi, dan penghargaan dapat diberikan kepada ASN yang berkualifikasi, berkompetensi, berintegritas, dan berkinerja tinggi. Namun, selain pengangkatan, promosi, dan penghargaan, ASN juga dapat diberhentikan dengan hormat, tidak dengan hormat, dan sementara. Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2020 tentang Kode Etik ASN, disebutkan bahwa setiap ASN di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dalam melaksanakan tugas dan perilaku sehari-harinya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara wajib melaksanakan kode etik yang meliputi etika dalam bernegara, etika dalam berorganisasi, etika dalam bermasyarakat, etika terhadap diri sendiri, serta etika sesama ASN. 2. Rule of Government. Rule of Government adalah sebuah pendekatan penyelenggaraan pemerintahan yang menyatukan upaya-upaya kolaboratif pemerintahan dari keseluruhan sektor dalam ruang lingkup koordinasi yang lebih luas guna mencapai tujuan-tujuan pembangunan kebijakan, manajemen program, dan pelayanan publik. Cara pendekatan WOG yang dapat dilakukan yaitu pertama, dengan penguatan koordinasi antar lembaga, kedua, dengan membentuk lembaga koordinasi khusus, ketiga, dengan membentuk gugus tugas, dan yang keempat, dengan koalisi sosial. Adapun yang menjadi tantangan dalam praktek Rule of Government yaitu 1. Kapasitas sumber daya manusia dan institusi. Jika antara institusi yang satu dengan yang lain digabungkan, maka kapasitas sumber daya manusia antara institusi satu dan yang lainnya memiliki perbedaan dan dalam hal ini harus disatukan. Kedua, adanya nilai dan budaya organisasi. Antara institusi yang satu dengan institusi yang lain memiliki nilai dan budaya organisasi yang berbeda. Saat disatukan, akan terdapat perbedaan dalam penyelenggaraan nilai dan budaya organisasi. Yang ketiga, kepemimpinan. Antara dua institusi yang digabung menjadi satu, diharapkan pemimpin yang terpilih harus mampu mengakomodasi perubahan.
ini adalah bentuk praktik WOG di Indonesia, yaitu dengan terciptanya mall pelayanan publik yang saat ini sudah tersebar di Indonesia. Mall pelayanan publik ini terbentuk karena e-government. E-government yaitu adalah suatu upaya dari pemerintah dalam mengembangkan penyelenggaraan pelayanan pemerintahan yang berbasis elektronik dengan memanfaatkan teknologi informasi. 3. Pelayanan publik. Pelayanan publik merupakan suatu kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Birokrasi merupakan penyelenggara pelayanan publik. Namun, dalam birokrasi terdapat beberapa hal yang menjadi penyakit birokrasi. 1. Adanya penggelembungan organisasi. Kedua, adanya duplikasi tugas dan fungsi. Yang ketiga, red tape. Yang keempat, adanya konflik kepentingan. Yang kelima, adanya korupsi, kolusi, dan nepotisme. Dan yang terakhir, enggan untuk melaksanakan perubahan. Praktik etiket dalam pelayanan publik. Dalam melaksanakan pelayanan publik, ASN harus memiliki etiket dalam dirinya. Yang pertama, etiket dalam menyampaikan salam dan tegur sapa. Yang kedua, etiket dalam bersalaman atau berjabat tangan. Yang ketiga, etiket dalam hal bertamu dan menerima tamu. Keempat, etiket dalam bertelepon. Dan yang kelima, etiket menangani keluhan pelanggan. Demikianlah tugas rangkuman agenda 3. Sekian dan terima kasih.